Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat saya Dewa Berada. Sudah lama nih buku santan tidak live untuk sahabat sehat semuanya. Banyak hal yang terjadi sahabat, mengatur jadwal, mengatur ritme kerja, jadi sibuk nih. Gimana sahabat sehat semua? Apakah sahabat sehat semua sehat? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik sahabat sehat, di sebelah saya hari ini Bubu Santan, buat online santai tentang kesehatan, kedatangan. Mungkin sahabat sehat itu siapa ya pakai baju biru aneh kan? Biasanya nih bajunya putih, kemeja, tampilannya beda. Hari ini sahabat sehat, Bubu Santan, buat online santan kedatangan tamu sahabat sehat, kedatangan tamu yang cukup jauh dari beda kecamatan. Di sebelah saya ada Dokter Tamam Mubarak. Selamat pagi dok. Pagi. Wah, senyumnya gimana sahabat, senyumnya mantap kan? Nah, ini spesial sahabat gitu ya. Jadi kami mengatur jadwal biar bisa ketemu sama Dokter Tamam ini. Sahabat saya juga berada, nanti kita kenal beliau jauh ya dengan Dokter Tamam. Dari mana beliau, kerjaan beliau, dan ngapain beliau ke Puskesmas Tanjung jauh-jauh kan? Nah, atau ngapain beliau tuh, dari mana nih asalnya Dokter Tamam nih? Kita nggak tahu nih. Baik, Dokter Tamam, sumringah pagi ini dokter. Udah dok? Udah ngopi tadi. Belum ya, siap. Oke, dokter, pagi ini kita mau bincang-bincang nih tentang dokter. Adi ini sahabat sehat dimanapun berada, cukup aneh nih dok. Ya. Biasanya kami kan tamunya dokter ya, habis itu tetap nih teman-teman di ruangan ini kan kedatangan dokter dari Angkatan Laut sahabat sehat ya. Silakan Dokter Tamam memperkenalkan diri. Selamat pagi sahabat sehat. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Letu Laut Kesehatan Dokter Tamam Mubarak. Saya dokter TNI Angkatan Laut. Saat ini berdinas di Lanal Dago Singkep. Sebenarnya saya di Kabupaten Lingga ini udah dari tahun 2019. Dari 2019 saya di sini, tapi kemarin tahun 2022 bulan Mei saya melaksanakan pendidikan lanjutan perwira di Surabaya. Jadi saya sempat meninggalkan Kabupaten Lingga selama 7 bulan. 7 bulan, wow. Pendidikan apa? Jadi sekarang pangkatnya berapa? Saya masih Letu. Dengan satu. Letu dengan satu. Oke, tapi luar biasa ya sahabat yang masih muda. Umur berapa dokter dok? Saya umur 30. Tuh, 30 sahabat udah kayak gini kan. Wah, gimana nih? Ada yang berminat? Ya, nanti kita tanya pasti ada jawaban sama pertama. Ini orangnya berhasil ya sahabat. Luar biasa, masih 30 sudah punya karir yang bagus. Kayak dia kata dok, tapi kok tiba-tiba bisa sampai ke Kabupaten Lingga? Gimana? Kalau tentara itu ditempatkan di mana saja harus siap. Saya sebelum di Kabupaten Lingga itu saya berdinas di RSAL Ines Tarakan Kalimantan Utara dari 2018 sampai 2019. Setelah itu saya mendapatkan penempatan baru sebagai Palu di BP Lanal Dago Singkep. Kebetulan waktu itu program Beredis Kesal setiap Lanal itu harus mempunyai dokter. Kebetulan saya dokter pertama di Lanal Dago Singkep. Jadi pertama kali dokter yang ada di Lanal itu Dokter Tamam? Ya benar. Dari semenjak Lanal berdiri saya dokter pertama di Lanal Dago Singkep. Wah, cukup jauh sahabat dari Tarakan, Kalimantan. Itu tadi bahwa TNI itu harus siap sahabat dimanapun ditempatkan ya dokter ya. Nggak boleh milih aku tak mau lagi di situ ya, nggak boleh dok ya. Nggak boleh, harus siap dimanapun berada. Ngomong masalah TNI, Dokter Tamam juga seorang dokter. Nah, gimana tuh dok? Kok mau ngapa nggak udah aku TNI aja, dokter aja gitu ya? Ngapain harus TNI juga, dokter juga gitu? Sebenarnya kalau saya bercerita kenapa saya menjadi seorang dokter tentara itu panjang banget. Pada intinya saya mau mengabdi kepada negara ini melalui jalur TNI. Kebetulan setelah saya lulus dulu di Surabaya, banyak teman-teman saya itu yang ngajakin ayo gabung sama PAPK namanya. PAPK TNI. Kebetulan saya itu jalurnya PAPK TNI. Jadi saya daftar 2016, saya pendidikan 2017, saya dilantik jajaran 2 2017 di Akademi Militer. Oh, 2017 masih baru sahabat. Tuh kan karirnya luar biasa nih, masih meningkat terus nih. Apalagi habis pendidikan ya Dokter Tamam. Dok, berbicara masalah
pendidikan. Nah, ini kayaknya sahabat sehat dimanapun berada, terutama adik-adik kita nih dok yang tamatan SMA mungkin ya dok, pengen nih seperti dokter nih karirnya luar biasa bagus. Nah kira-kira dok, apa yang perlu dipersiapkan adik-adik kita dari sekarang? Kalau mau menjadi dokter tentara, kita berbicara dokter tentara dulu. Kalau mau menjadi dokter tentara, pertama kalian harus selesaikan dulu pendidikan S1 profesi dokter. Setelah kalian mempunyai STR dan melaksanakan ISIP, baru kalian mendaftar ke SPAPK-TNI. Melalui SPAPK-TNI baru kita melakukan tes, biasanya tes Panda dulu, baru tes pusat. Setelah itu dinyatakan lulus dan kita akan melaksanakan pendidikan di akademi militer. Jadi kita harus pendidikan dokternya dulu ya dok? Ya. Kalau dulu senior kami itu ada namanya wamil, wajib militer. Jadi mereka itu yang kuliah diwajibkan untuk wajib militer, tapi sekarang itu sudah tidak ada. Dan dulu pernah juga ada mereka SK atau dokter muda, mereka itu boleh mendaftar TNI. Setelah selesai pendidikan, mereka kembali lagi ke kampus untuk melaksanakan pendidikan, koasnya. Setelah selesai baru mereka berdinas di TNI. Tapi sekarang kebijakannya berbeda. Kita lulus dulu dari S1 profesi dokter, melaksanakan ISIP, baru kita bisa mendaftar menjadi seorang dokter militer di TNI, baik itu angkatan darat, laut dan udara. Oke, baik. Jadi sahabat sehat nih adik-adik semua nih Kabupaten Lingga, umumnya khususnya anak-anak Dabu Singkep, anak-anak tingkat pesisir Kabupaten Lingga lah pada intinya. Siap-siap tuh untuk bisa nanti seperti dokter Tamam, harus menyelesaikan dulu kuliah S1 profesi kedokteran dan intensifnya, baru nanti bisa mendaftar ke jalur angkatan lautnya atau SPAPK-nya gitu. Jadi nggak langsung ke angkatan lautnya dok ya. Jadi profesi seperti itu dok. Apa yang perlu disiapkan nih sama adik-adik tamat SMA? PC kali ya, PC atau apa segala macam dok, biar bisa masuk, bisa lulus. Syarat-syarat pendaftaran gimana ya? Untuk bisa menjadi seorang TNI tadi itu. Jadi gini bang, kalau untuk menjadi seorang TNI itu syaratnya itu ada, pertama itu administrasi. Pertama itu administrasi meliputi KTP, KK, akte lahir seperti itu, terus SKCK, raport baik dari itu SD, SMP sampai SMA. Itu yang perlu kita persiapkan pertama itu, karena itu ada syarat administrasi. Yang kedua itu kalau kita tentara itu pasti itu kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani itu meliputi nanti lari 12 menit, terus pull up, sit up, shuttle run, ada juga. Ada renang mungkin ya. Terus setelah itu baru ada tes kesehatan. Tes kesehatan ini yang banyak gagal di tes kesehatan karena bisa 50% gagal itu di kesehatan. Kesehatan itu meliputi dari fisik kayak gitu kan. Dari nanti akan dilaksanakan pemeriksaan fisik dari matanya, telinganya, terus yang terutama yang banyak gagal selama saya tugas di Kabupaten Lingga ini, kalau orang Dabu Singkep ini gigi. Ya. Banyak permasalahan sekali orang Dabu itu gigi, baik itu karies, terus ada sisa akar. Karena kalau di kedokteran militer itu kalau ada sisa akar itu namanya status 4, itu tidak bisa kita tolong, itu harus dicabut. Dok gimana kalau giginya berlubang? Gak apa-apa, gigi berlubang itu ditambal terus ya kalkulus ya. Itu harus dilakukan pemeriksaan darah gigi. Setelah itu ada lagi namanya psikologi itu yang sangat menentukan grade kita. Karena kalau di Sabdik 1 Tanjung Uban itu kan ada Tamtama sama Bintara. Kalau perwiranya itu di Akademi Angkatan Laut nanti di Surabaya. Jadi tes psikologi itu yang menentukan kita itu layak menjadi seorang Bintara atau menjadi seorang Tamtama kayak gitu kan. Dari tes psikologinya itu kita ditentukan. Bisa nampak ya. Bisa nampak dari itu. Makanya mohon maaf kalau kita itu tidak pernah belajar psikologi, pasti akan bingung apa yang harus kita kerjakan. Jadi setelah itu ada yang namanya kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa kita itu kita dilihat apakah jiwa kita itu sehat atau tidak. Contohnya dia ada ketakutan terhadap ruangan, claustrofobia, ketinggian, kayak itu semuanya terlihat. Jadi saran saya kepada adik-adik yang mau daftar TNI, semua itu harus dipersiapkan, administrasi, baik fisik, baik terus
psikologi, kesehatan ataupun kesehatan jiwa. Karena semua aspek itu sangat menentukan. Kita tidak bisa fisiknya bagus tapi kesehatannya, contohnya ada varikokel, terus ada apa namanya itu giginya infaksi. Kalau infaksi itu harus kita dilakukan pencabutan dulu seperti itu. Memang benar ini ya dari semuanya kalau sehat manapun berada, terutama yang tahun depan ini kayaknya dok nih. Tahun depan itu ada pembukaan di awal Januari. Awal Januari sahabat sehat. Nanti pendidikannya tesnya di Januari. Sekarang itu banyak, udah saya lihat ada sekitar 30 orang adik-adik dari Kabupaten Lingga itu udah mendaftar di Lanal Dabu. Nah, makanya adik-adik semuanya yang mau ikut daftar TNI silahkan ke Lanal Dabu. Nanti kita fasilitasi di sana, kita latihan fisiknya, selama saya di sini akan nanti saya bantu kesehatannya. Setidaknya saya bisa mengarahkan, oh kamu harus begini. Karena kebanyakan mohon maaf masyarakat Kabupaten Lingga itu masih awam tentang bagaimana itu daftar TNI. Makanya dengan adanya kami dokter militer di sana atau Lanal Dabu itu dapat dimanfaatkan. Manfaat kesehatan datang ke Lanal Dabu, nanti kita akan jelaskan. Bagus sekali ya. Saran saya nanti kalau ada yang mau daftar, dites dulu di Dabu, contohnya cek lab, foto torak, EKG, periksa varisesnya, varikokelnya, baru nanti kita arahkan. Setelah semuanya baik, baru kita arahkan ke Lantamal 4 di Batam sekarang, agar nanti pelaksanaannya itu tidak terkendala di masalah kesehatannya. Kalau administrasi udah kita lakukan. Nah, sahabat sehat dimanapun berada, terutama ada adik yang tahun depan nih udah mau rencana pengen seperti dokter di sebelah saya, dokter Tamam. Nah, cobalah untuk datang ke Lanal Dabu Singkep yang dekat rumah sakit atas tuh. Nah, posisinya di situ. Boleh nanti ketemu dokter Tamam di sana, bertanya silaturahmi sama dokter Tamam apa yang diperlukan. Insya Allah dokter Tamam nanti akan memandu atau membantu apa yang perlu dipersiapkan adik-adik semua. Harapan dok untuk adik-adik di Kabupaten Lingga ini. Harapan saya semoga semakin banyak adik-adik itu baik laki-laki maupun perempuan itu bisa menjadi seorang TNI. Karena Bapak Kepala Staf Angkatan Laut kita yang sekarang menjadi Panglima TNI, Bapak Yudo, sudah sering bilang, ayo ajak semua pemuda-pemudi Kabupaten Lingga itu untuk daftar, karena kedepannya mereka itu akan kembali lagi ke dapur. Nah, kebanyakan orang-orang itu tidak mau jadi tentara. Setelah saya tanya survei lihat ke masyarakat, mereka itu tidak mau berdinas di luar tempat lain. Oh berarti berarti kalau misalnya nih anak pesisir nih nanti ikut tes segala macam, dibimbing sama dokter Tamam, lolos di Dabu, dikirim ke Batam, lolos, dia akan kemungkinan besarnya dia akan kembali ke Lanal Dabu. Karena sudah ada contohnya sekarang di Lanal Dabu itu ada 7 orang yang asli putra Kabupaten Lingga itu kembali lagi. Karena di Lanal Dabu itu kan mempunyai pos-pos. Posnya itu ada di Tanjung Biru, ada di Senayan, ada di Pancur, ada di Pelumas. Jadi harapannya pos-pos tersebut itu akan diisi oleh putra daerah seperti itu. Karena pos tersebut kedepannya mereka akan menjadi tingkatnya setingkat polsek yang dikepalai seorang kapten. Nah, itu kan. Dan kemungkinan besar Lanal Dabu juga akan berkembang. Jadi harapannya masyarakat Kabupaten Lingga itu akan kembali lagi ke sana. Karena kemarin itu ada 1 orang perempuan, kalau nggak salah namanya Silo, dia sekarang lagi pendidikan POAL. Mungkin satu-satunya kabupaten pertama kali perempuan yang menjadi POAL. Nah, kemungkinan yang balik besar setidaknya dia di Kepri itu besar ya. Itu sahabat sehat. Jadi udah jelas ya. Informasi kalau sahabat sehat ada di semua yang pengen masuk ke jenjang TNI, terutama TNI Angkatan Laut seperti Dokter Tamam yang ada di sebelah saya. Nah, jangan khawatir ditempatkan, tapi pada prinsipnya harus siap ditempatkan di mana ya, harus siap ditempatkan di mana saja. Cuma karena kita memang putra daerah, kemungkinan akan kembali ke Lanal Dabu.
Singkep dengan wilayah kerja ya Kabupaten Lingga. Ya, teman-teman semua sudah tahu lah Kabupaten Lingga wilayah kerjanya di mana aja ya. Oke dokter, selain profesi angkatan laut, dokter Tama juga seorang dokter nih. Dok praktek di mana dok? Saya itu kalau jam dinas di Lanagabu, tapi dulu sebelum saya pendidikan lanjutan perwira, saya itu jaga di RSUD. Wah, RSUD sahabat. Sejak tahun 2020 kebetulan waktu itu kasihannya Dokter Putri. Dokternya sangat banyak sekali membantu saya ketika saya mau praktek di RSUD. Tapi di sana saya jaganya itu di luar jam dinas, sore, malam itu atas izin komandan. Tuh, sahabat, dedikasinya luar biasa sambil menjadi dokter angkatan laut bertugas di tempat dinas, dan beliau juga mengabdi ke masyarakat Kabupaten Lingga untuk membantu masyarakat Kabupaten dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Dabo. Luar biasa. Apa sih semoga nanti dok adik-adik Kabupaten Lingga bisa seperti dokter Tama, karirnya luar biasa mereka. Baik sahabat sehat, nanti kalau misalnya masih ragu, silakan datang ke Lanal dok. Boleh silakan datang ke Lanal, kita standby 24 jam, apapun yang dibutuhkan informasi akan kami bantu. Karena saya juga sangat antusias kalau banyak pemuda-pemudi Kabupaten Lingga itu yang mau jadi tentara Dan saya tekankan lagi di sini, untuk menjadi seorang TNI itu gratis, tidak bayar. Tapi yang perlu saya tekankan juga di sini, proses untuk menjadi seorang tentara itu butuh biaya. Contohnya tes kesehatan, cek lab, EKG, terus foto torak itu tidak ditanggung. Itu biaya pribadi. Nanti mungkin tesnya di Batam, karena Bantaman sudah pindah ke Batam, itu di sana butuh akomodasi, konsumsi itu tidak ditanggung. Tapi untuk datang ke Lanagabu, kita sediakan mes di sana, mesing, tapi untuk makan pribadi ya, karena kita Lanagabu juga tidak ada dukungan dana dari Mabes atau Kabupaten Lingga melalui Dispora, itu belum ada dukungan. Makanya saya juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Lingga ke depannya bisa membantu adik-adik ini. Kasihan kan mas, yang dari Tukul, yang dari Senempe, yang dari Tanjung Biru, itu kan mereka juga, mohon maaf, kan saya lihat mereka bukan anak yang tidak mampu. Mereka semangat ingin menaikkan status sosialnya mereka menjadi seorang tentara. Makanya saya senang sekali, saya antusias untuk melatih mereka. Saya tekankan lagi di sini, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya ya. Terus ini lagi mas, kendalanya di Kabupaten Lingga kadang-kadang administrasinya itu, contohnya mohon maaf sebelumnya itu kayak kalau ada orang tuanya bercerai, itu akte cerainya itu harus dilampirkan, karena itu merupakan syarat administrasi. Itu hal sepele, tapi itu yang menentukan juga, karena bisa digagal di tes administrasi. Mungkin akte lahirnya harus disiapkan, atau kakaknya, yang paling penting lagi juga mungkin akte dan kakak, KTP sama ijazah itu namanya harus sama. Itu sepele, tapi itu kalau bisa gagal ya, bisa menggagalkan seperti itu. Makanya dari sekarang sahabat saya, dari semua yang pengen masuk ke TNI, terutama TNI Angkatan Laut, bolehlah mempersiapkan segala hal. Datang dulu ke Lanal Dabo Singkep, ketemu Dokter Tama, dok, saya Dokter Angkatan Laut, dok, apa yang mempersiapkan? Nah, insya Allah Dokter Tama bersama timnya nanti akan membantu adik-adik semua. Untuk juga para orang tua yang mau anaknya juga terjun ke dunia TNI, nggak apa-apa, silahkan datang aja ke Lanal Dabo Singkep untuk bisa silaturahmi dengan Dokter Tama. Insya Allah Dokter Tama akan membantu ya, dokter ya. Mungkin pagi ini sahabat saya, Dokter Tama itu bidang-bidang kita pagi hari ini. Semoga nanti adik-adik kita semua bisa terbantu ya. Amin. Baik sahabat saya dimanapun berada, demikian buat online santai tentang kesehatan kita pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan sesi dan bintang tamu yang kece, ganteng, yang tidak kalah menarik lagi. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.